Oke, kembali lagi teman-teman ya bersama HJS Teknik. Oke, di sini sudah terdapat power ya, power kelas TD. Untuk tipenya yaitu eTouch 20.000 TD. Oke, ini punya teman saya ya, kondisinya belum bunyi seperti itu, dan ini PCB buatan Bandar Power ya. Jadi ini yang buat Bandar Power. Oke, di sini nanti mau review saja sih ya untuk power ini tuh. Kendalanya itu suaranya serak, biasnya dan DCO nya tidak bisa disetting. Jadi kalau di colok PSU power ini, bias yang keluar dari transistor drivernya ini yang plus ataupun minus itu keluar juga di yang menuju ke speaker seperti itu. Jadi bias DCO itu sama nilainya hampir 1 volt, dan itu masih bingung juga sih apanya itu yang menyebabkan power kelas TD ini jadi seperti itu gitu. Nah, tadi juga sempat lihat-lihat di postingan teman-teman ya di Facebook maupun di YouTube-nya teman-teman teknisi lain, itu katanya sih kalau kita beli PCB saja. Nah, ini kan ceritanya beli PCB lalu kan diisi. Nah, diisi sendiri kemungkinan itu memakai kualitas komponen transistornya ya. Jadi transistornya itu mungkin sama teman saya dibelikan yang pokoknya bisa dipasang gitu. Padahal kalau banyak yang rekomendasiin itu pakai transistor yang on semi, harus pakai transistor yang bagus ya. Untuk transistor yang kecil-kecil ini seperti ini gitu, sebenarnya harus pakai transistor yang baik, yang bagus gitu ya. Pasti harganya lebih mahal dari yang biasa gitu. Cuma kan saat kita pengetesan seperti ini gitu, nanti tidak terjadi kendala seperti itu. Kalau terjadi kendala seperti ini kan juga keluar uangnya itu kan lebih banyak itu kan. Kita harus beli spare part lagi, kita harus bolak-balik lagi ke toko elektro seperti itu ya. Ya, dan di sini sebenarnya kan ada nomor HP ini ya. Nggak tahu ini buat apa, tapi saya coba aduin. Ini kemungkinan penyelesaiannya gimana pun juga dari kemarin saja juga tidak ada balasan sama sekali. Oke, jadi itu ini adalah drivernya warna kuning dari Bandar Power ya. Ini masih nyoba hidupin kelas AB nya saja dan ternyata hasilnya masih nihil ya. Ya, kalau saran saya sih sebenarnya beli kit itu mending yang sudah diisi komponen, tinggal colok PSU atau nambah transistor final MOSFET, itu kan lebih simpel. Kita nggak usah bingung nanti kalau biasnya nggak bisa disetting gimana, DCO nya nggak bisa disetting gimana. Kan otomatis kalau kita beli kit kayak gini yang sudah profesional kayak gini kan otomatis kemungkinan besar kan sudah diuji, jadi dikeluarkan di pasaran itu sudah kita tinggal meneruskan saja gitu. Oke, jadi seperti itu ya keluh kesahnya kalau kita beli PCB ngisi sendiri, apalagi komponennya yang dipasang itu komponen ngasal. Ya mungkin nanti ini akan saya kembalikan aja sih. Saya juga tidak terlalu menyanggupi kalau harus oprek ulang, karena juga ada kerjaan yang lain yang menumpuk. Kalau cuma masalahnya 1-2 saja sih nggak apa-apa. Kalau ini kan kelas AB nya aja belum fix, komponennya banyak yang biasa,
nanti kelas AB-nya sudah nyala, ganti ke trackingnya, nanti trackingnya ternyata kurang fix atau tegangannya gimana, kan ya lama gitu loh. Kecuali kalau wah ini kemarin bunyi tiba-tiba yang sisi positifnya hilang tegangannya, lah itu bisa langsung dituju kemana gitu ya. Kalau masih awal, masih mulai dari nol, terus masih harus nyari apanya, waduh ya ribet sih. Kemarin juga banyak resistor yang dipasang itu keliru, seharusnya 22 ohm dikasih 220 ohm dan sebagainya ya. Ya itulah keluh kesahnya kalau harus ngisi sendiri ya. Untuk bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar ya, kayaknya kalau beli kit ini nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa Anda ada yang ngawasin gitu, ada yang sudah profesional atau teman Anda yang sudah pernah ngoprek kelas TD ya misalnya itu, terus jadi Anda nanti kalau ada kendala itu bisa ada yang ngomongin, wah kendalanya ini oh ternyata ininya itu. Nah, ini pun kemarin juga masang transistor banyak yang kebalik ini optocoupler ya, ini pun juga kebalik loh, IC di input ini juga kebalik lah itu. Aduh, emang ya kayak gini ya. Ya kalau di sini spare partnya di toko ada nggak masalah, kalau nggak ada juga aduh. Ya ini sekedar keluh kesah hari ini sih ya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang ingin bantu saya ya oke lah. Oke teman-teman, ini saya nggak menjatuhkan produk ataupun apa, cuma ya kalau memang benar-benar teman-teman mau mulai dari ngisi sendiri, tolonglah beli spare part yang bukan kok mahal sih ya, memang mahal sih tapi yang bagus ya gitu ya, kalau bisa yang bagus. Oke, terima kasih untuk keluh kesah hari ini, bukan review ya, tapi keluh kesah hari ini. Selamat mencoba, sampai jumpa kembali.